Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Oke. Teman, kawan, bapak, ibu, dan lain sebagainya. Video ini dibuat bukan untuk mempublik kebahagiaan yang telah saya terima, tapi saya hanya ingin berbagi pengalaman untuk kalian semua atau siapapun, anda semua, panjenengan semua, berbagi pengalaman guna untuk memberi semangat, khususnya bagi para pejuang garis 2. Oke, singkat cerita ya, karena memang saya akan bercerita sesuatu yang sangat menjadi pengalaman berharga untuk saya. Jadi sebelumnya saya akan memberitahu bahwa saya telah melangsungkan pernikahan dengan suami saya pada pokoknya pada bulan Januari lah ya. Bulan Januari tahun 2019. Oke. Jadi saya melangsungkan pernikahan dengan suami saya pada Januari tahun 2019. Bohong ya rasanya kalau seseorang itu yang baru saja menikah khususnya ingin segera dikaruniai momongan. Ya memang ada yang belum ingin dikaruniai momongan, itu memang banyak sekali. Tapi dalam lubuk hati terkecil mereka pasti ada keinginan terbesit, keinginan kecil gitu, inginlah memiliki seorang keturunan, entah itu dari pihak suami atau dari pihak istri. Ya begitupun dengan saya pribadi, memang awalnya ya biarlah berjalan apa adanya, berjalan mengalir. Diberi alhamdulillah, belum diberi pun ya berarti kita harus tetap berserah diri. Semua yang saya alami adalah suatu kisah yang menurut saya adalah layak untuk saya jadikan pengalaman berharga buat saya. Jadi singkat cerita, ketika saya sudah menikah pada bulan Januari, kemudian saya lalui hari-hari pernikahan saya, hubungan halal saya bersama suami dari mulai bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, kemudian Agustus, saya pada bulan September tahun 2019, tepat masih berada dalam lingkup tahun pernikahan saya. Pada bulan September tahun 2019, insya Allah kalau tidak salah pada tanggal 22 apa tanggal berapa itu ya, sekitar bulan September lah pokoknya, saya diberikan garis 2 positif pada tespek saya. Saat itu saya tespek pada tengah malam, ketika bangun dari tidur tengah malam, kemudian menyempatkan untuk tespek iseng lah ya awalnya, karena saya mendapati mens saya terlambat sekitar 2 minggu atau berapa minggu lama lah, baru 1 minggu kalau tidak salah. Kemudian saya tespek dan ternyata hasilnya positif. Siapa yang gak seneng kan? Setelah ada sekitar 8-9 bulan, alhamdulillah Allah memberikan garis 2 pada tespek saya. Saya bangunkan suami saya dan
tentu dengan perasaan yang sangat bahagia. Kemudian kita tentu berterima kasih, bersyukur, sujud syukur kepada Allah. Dan ketika saya sudah mendapati tes pack saya dengan hasil positif, tiba-tiba saat itu masih sebelum subuh sih ya, masih sebelum subuh atau menjelang subuh, perut saya terasa kram seperti mau mens, tapi masih apa ya, gimana ya, masih belum seberapa parah lah. Punggung rasanya sakit, pokoknya seperti mens, seperti mau mens. Kemudian saya rebahan sebentar, saya buat rebahan. Setelah itu suami menyarankan saya untuk jangan masuk sekolah dulu. Kebetulan saat itu kan hari Selasa ya, Nah, saya diminta suami untuk tidak masuk kerja dulu, tapi saya berpikir kalau saya tidak masuk kerja dulu, nanti saya harus alasan bagaimana seperti itu, karena saya ingin merahasiakan dulu momen positifnya tes pack saya ini, begitu, termasuk kepada orang tua saya ingin merahasiakan dulu sampai nanti ketika saya cek ke dokter dan benar-benar dinyatakan positif hamil, begitu. Akhirnya sudah subuh, kemudian siap-siap untuk berangkat ke kerja, berangkat sekolah ya, karena saya dan suami adalah seorang guru. Akhirnya saya diantar suami ke sekolah. Kebetulan saat itu kan hari Selasa atau Senin, Selasa insya Allah, betul, hari Selasa. Setelah itu di tempat saya sekolah itu kan ada, sebelum pembelajaran dimulai, kebetulan saat itu hari Selasa itu saya hari piket saya. Piket itu berdiri di depan untuk menyambut siswa-siswi yang baru datang. Saya jalani seperti hari biasa, saya piket, berdiri menyambut mereka. Itu perut saya sudah mulai terasa semakin kram sebenarnya, tapi saya tetap kuatkan, saya tetap positive thinking. Saya pikir ya mungkin ini salah satu ciri dari tanda kehamilan saya berpikir seperti itu. Akhirnya setelah piket, kemudian saya memimpin anak-anak yang menstruasi untuk istighosa. Kemudian saya keliling untuk mencatat siswa-siswa yang tidak masuk. Setelah itu saya juga masuk ke kelas. Kebetulan kelas tempat saya mengajar ada di lantai 2. Saya lalui seperti kondisi normal. Saya tidak memanjakan diri saya. Saya berpikir saya harus kuat. Walaupun saat itu saya sadar betul keadaan saya, perut saya itu sangat kram, mulai terasa kram sekali, punggung saya sangat sakit sekali, tapi saya tahan sampai atas. Pokoknya ketika saya naik, saya langsung duduk di depan anak-anak. Jadi saya mengajar, saya biasanya kalau mengajar, jujur kalau saya mengajar itu sangat antusias sekali. Di dalam kelas itu tidak bisa diam, selalu berdiri, menerangkan sambil mondar-mandir, keliling ke siswa-siswa. Pokoknya saya benar-benar berinteraksi dengan siswa, saya hampiri satu siswa ke siswa yang lain. Pokoknya sedikit sekali waktu untuk saya duduk. Saya tidak suka duduk ketika mengajar. Nah, ketika saat itu saya lebih banyak memposisikan diri saya untuk duduk di depan, di bangku guru, di kursi guru. Seperti itu, karena saya merasa sangat kesakitan lah. Setelah itu istirahat, saya mulai mengeluh di ruang guru, di samping meja guru saya, meja di kantor. Itu ada teman saya yang sangat setia ya, luar biasa, namanya Bu Rika. Hai Bu Rika. Jadi dia tuh sampai sempat bertanya, "Kenapa Bu?" Saya jawab, perut saya sakit. Kemudian saya ingat betul dia tanya seperti itu. Tapi kemudian saya hanya menjawab sekedarnya sakit gitu aja, tapi saya belum cerita kalau saya sudah positif hamil. Begitu. Akhirnya sudah selesai sampai pada pukul 3:30.
jam 4 kalau tidak jam 4 atau jam setengah 5 gitu ya, setengah 5 kalau nggak salah. Kalau nggak jam 4 jam setengah 5 saya dijemput oleh suami saya, atau setengah 4 saya lupa, pokoknya sekitar jam segituan lah ya. Dijemput suami, saya buru-buru menuju pulang. Ketika saya ingin menuju ke pintu gerbang, tiba-tiba belum sampai ke pintu gerbang saya merasa ada yang keluar, seperti keluarnya menstruasi. Saya merasa ada yang keluar, apa ya? Apa keputihan? Atau apa ini? Saya pikir gitu. Atau mungkin ini perasaan saya saja. Saya langsung cepat-cepat menghampiri suami saya dulu. Saya bilang, saya mulai khawatir, saya mulai cemas, Mas sepertinya ada yang keluar, saya tak ke kamar mandi dulu. Saya pamit ke kamar mandi dulu untuk mengecek ada apa sebenarnya. Akhirnya suami saya mengizinkan saya untuk ke kamar mandi dulu. Saya cepat-cepat ke kamar mandi terdekat. Di situ saya cek, ternyata keluarlah darah merah. Saya mulai cemas, mulai khawatir, mulai ingin teriak, mulai ingin nangis. Saya benar-benar ketakutan luar biasa. Akhirnya saya langsung lari ke suami, nggak lari lah, jalan cepat ke suami saya. Kemudian saya dibonceng untuk buru-buru ke klinik atau puskesmas terdekat. Ke puskesmas pertama, di situ ternyata sedang tutup, off. Kemudian cari puskesmas lagi terdekat, klinik, ketemu. Di situ ternyata alhamdulillah masih buka. Saya turun bersama suami untuk dicek, diperiksa. Setelah diperiksa, diminta hasil tes packnya, saya berikan hasil tes pack. Kebetulan saya tes pack waktu itu sampai 3 atau 4 kali gitu ya, saya lupa. Itu saya berikan kepada mereka dengan garis 2 terang, dua-duanya benar-benar hamil, positif 2 hamil. Kemudian saya diberi vitamin, tapi kemudian mereka tidak bisa menindaklanjuti apa yang sedang saya alami. Saya langsung disuruh untuk ke UGD oleh klinik. Ibu langsung ke UGD saja, rumah sakit terdekat. Akhirnya karena keluarga saya dan keluarga suami itu sangat mempercayai sebuah rumah sakit ternama lah ya di Surabaya. Ada rumah sakit di sekitar Jemur Sari di sana. Saya dan suami ke sana langsung ke UGD. Saya ceritakan kepada pihak UGD apa yang terjadi kepada saya. Akhirnya saya langsung dibaringkan ke ruang UGD bagian obgyn. Di sana saya menunggu perawat untuk memeriksa saya. Akhirnya tibalah perawat, saya diperiksa, ternyata kata perawatnya tidak ada pembukaan sama sekali. Tidak ada pembukaan yang berarti saya tidak sedang keguguran. Saya hamil tapi tidak sedang keguguran. Akhirnya saya setelah sampai UGD saya disuruh untuk menuju ke ruang obgyn. Akhirnya saya naik ke lantai 2 kalau tidak salah waktu itu, saya ke ruang obgyn. Kemudian ketika dokternya datang, saya langsung masuk, diperiksa menggunakan USG. USG-nya saat itu USG perut ya, USG perut karena dokternya laki-laki kebetulan saat itu di situ. Ketika di USG, rahim saya masih belum terlihat kantung janinnya, tapi seperti ada cikal bakal seperti itu kata dokternya. Ini insya Allah ada memang, tapi masih belum terlihat, belum begitu jelas katanya begitu. Tapi dokternya mengatakan insya Allah akan ada, hanya saja belum terlihat jelas katanya begitu. Akhirnya saya disuruh untuk istirahat total alias bed rest selama 3 hari berturut-turut. Kebetulan saat itu hari berarti saya istirahat dari Rabu, Kamis, dan Jumat. Sabtu sebenarnya masuk tapi hanya ekstrakurikuler saja. Kemudian saya bed rest Rabu, Kamis, Jumat itu saya tidak masuk. Saya fotokan surat izin dari rumah sakit ke kepala sekolah. Saya kirimkan kepada beliau untuk memohon izin untuk tidak masuk karena saya diminta untuk bed rest 3 hari. Akhirnya saya bed rest benar-benar total di kamar, rawat jalan memang, tapi saya benar-benar bed rest, hanya tidur saja, makan minum dilayani. Itu darah masih keluar, padahal sudah diberikan oleh dokter itu obat penguat. Darah masih keluar, akhirnya darah keluar. Kemudian perut saya sakitnya luar biasa, hari Rabu ya, Rabu malam, darah masih keluar, kemudian perut sakit luar biasa. Akhirnya di Rabu malam itu saya langsung dibawa oleh suami ke
apotik yang dimana apotiknya itu ada dokter objin praktek ya. Kemudian saya diperiksa oleh dokter itu dengan USG perut. Dokternya sudah senior, dokter objin. Kata dokternya sangat membahagiakan sekali untuk saya. Oh, ini ada, tapi kok banyak darahnya, katanya begitu. Ini ada banyak darahnya. Akhirnya saya diberikan obat bukan obat penguat, suntikan. Saya suntik ya Bu, mau suntikannya lumayan, 1 kali suntikan itu harganya ya lumayan lah ya, saya tidak perlu sebutkan, mahal kata dokternya. Akhirnya saya, suami dan mertua, kebetulan di situ tuh ada mertua saya dua-duanya, kemudian kakak ipar saya, kemudian ada ibu kandung saya, dan ada suami saya juga yang menemani. Semuanya ada di situ karena khawatir dengan keadaan saya. Semuanya sepakat setuju untuk saya diberikan suntikan walaupun mahal, yang penting bayi yang ada dalam kandungan saya selamat. Pikiran kita seperti itu. Akhirnya saya disuntik. Setelah itu saya diberikan obat penguat dan saya disuruh istirahat total. Istirahat total, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh bangun dari tidur sama sekali, kata dokternya. Akhirnya saya turuti. Kemudian saya pulang dengan keadaan perut yang lumayan enak. Sampai rumah besoknya bersih, tidak ada darah keluar sama sekali. Tidak ada darah keluar sama sekali, tapi saya masih diminta untuk menggunakan pembalut agar dikhawatirkan ketika darah tiba-tiba keluar lagi kan bisa tidak tercacar kemana-mana, maksudnya seperti itu. Itu hari Rabu malam ya kan. Kemudian Kamis, Jumat saya masih bed rest, kemudian Sabtu. Karena surat izin yang saya berikan kepada kepala sekolah itu sampai hari Jumat, saya merasa sungkan, tidak enak untuk tidak masuk di hari Sabtunya. Kebetulan hari Sabtu itu ekstrakurikuler adalah ekstrakurikuler bidang saya, ya kan. Akhirnya saya memaksakan diri untuk masuk, walaupun suami saya sebenarnya sudah melarang, tapi saya tetap ingin masuk karena saya tidak enak, saya sungkan, saya khawatir terjadi apa-apa yang tidak saya inginkan. Akhirnya saya masuk, diantar suami, kemudian saya mengajar ekskul seperti biasa. Dengan kondisi seperti itu saya jalan pelan-pelan. Pokoknya apapun saya melakukan hal tersebut dengan pelan-pelan. Setelah itu saya pulang naik Grab ya, waktu itu naik taksi online. Sampai rumah saya kembali bed rest. Malamnya kalau tidak salah saat itu malamnya tidak masih baik-baik saja, terhitung baik-baik saja, tidak ada kendala, tidak ada apapun yang dikhawatirkan. Kemudian itu kan hari Sabtu ya, Minggu kemudian saya istirahat lagi. Setelah itu Minggu saya cek lagi kayaknya karena darah keluar lagi. Iya, setelah itu saya cek lagi ke klinik terdekat. Sampai sana dibilang sama dokternya, dimarahin, kan disuruh bed rest kenapa masuk gitu. Akhirnya saya dikasih obat penguat lagi, saya disuruh istirahat lagi. Maaf, sorry. Sepertinya waktu Minggu itu no, tidak ada apa-apa, saya tidak periksa. Sorry ya, udah lupa, udah lama, 1 tahun yang lalu. Jadi langsung ke Senin ya, kembali Senin, saya upacara. Kemudian saya ceritakan kepada teman-teman apa yang sedang saya alami. Saya ceritakan kepada teman-teman terdekat saya. Saya menceritakan, kemudian teman-teman saya memberi saya support dan lain sebagainya untuk positive thinking dan jaga kesehatan, jaga kondisi, jangan sampai memaksakan diri, dan begitulah seterusnya. Sampai pada hari Senin lagi, 1 minggu ya. Sampai pada hari Senin lagi itu masih baik-baik saja, tidak keluar darah sama sekali, tapi saya kontrolnya itu ketika
Kontrolnya itu ketika hari, saya lupa lah, pokoknya kayak saya kontrol sudah tidak perlu diberikan penguat lagi katanya tidak perlu diberikan penguat lagi. Akhirnya saya tidak minum obat penguat lagi saat itu, sejak kontrol itu. Setelah itu ternyata kok darahnya keluar lagi. Saya nangis, saya drop, ini kenapa ya kok keluar darah terus. Saya bingung, akhirnya saya pindah ke dokter yang lain. Dibawa suami pindah ke dokter yang lain hari Senin ya kalau nggak salah, itu saya lupa, maaf. Saya dibawa ke dokter yang lain, sampai di situ di USG, masih USG perut dengan dokter yang berbeda. Jadi ini dokter yang ketiga yang meng-USG saya, dokter yang ketiga laki-laki dengan dokter dokter yang berbeda, USG perut. Dokternya belum bilang apa-apa. Kemudian suami cerita kalau saya ada pernah keluar darah. Kemudian dokternya kaget, jangan-jangan keguguran ini. Soalnya kok kelihatannya belum kelihatan janinnya, tapi memang ada kantungnya, tapi belum kelihatan janinnya. Ada seperti plasentanya saja, katanya begitu. Tapi kita tunggu beberapa minggu lagi, nanti kesini lagi, katanya begitu. Saya drop luar biasa. Akhirnya saya setelah dari dokter ketiga itu tadi, saya kembali ke dokter kedua untuk memastikan, dan kata dokter kedua ada kok, sehat, bagus, tapi masih kecil, disuruh minum es krim. Oke, saya turuti. Setelah itu ada selang 1 minggu kalau tidak salah, saya kayak kurang yakin, mungkin firasat seorang ibu ya, merasa ada yang aneh. Saya akhirnya cari dokter yang lain. Ini dokter yang keempat. Masih laki-laki, tetap laki-laki, sama seperti tiga dokter yang sebelumnya. USG-nya juga masih perut. Saya diperiksa, sekali USG dokternya langsung kaget, langsung bilang, nggak bisa ini, udah jelek, udah rusak, katanya gitu. Harus dioperasi, harus dikeluarkan, harus dikuret, katanya. Bilangnya harus dikuret. Saya langsung drop, lemes. Katanya tidak bisa dipertahankan lagi. Saya langsung dikasih surat rujukan ke rumah sakitnya beliau. Saya nangis sejadi-jadinya. Akhirnya malam harinya saya dibawa kembali lagi ke dokter kedua. Jadi dokter kedua ini, ingat ya, maaf panjenengan semua ingatkan, dokter kedua ini adalah dokter yang selalu mensupport saya, dokter yang selalu mengatakan bahwa janin di dalam kandungan saya ini masih bisa diselamatkan atau sehat-sehat saja. Saya disarankan mertua dan orang tua untuk kembali ke dokter itu. Akhirnya saya kembali ke dokter kedua di USG. Kemudian suami cerita, kok katanya dokter yang keempat disuruh kuret. Nah, saat itu statement dari dokter kedua yang saya temui ini berubah. Iya memang sih, tapi saya ternyata kok banyak darahnya, ternyata kok masih seperti ini. Sepertinya memang harus dikuret. Tapi kok kasihan ya anak pertama ya, kata dokternya seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah, masih muda ya. Ya sudah kalau gitu, nanti kalau mau kuret datang ke tempat saya, ditawari lagi ke tempatnya beliau. Ya kami hanya mengiyakan saja untuk memastikannya, nanti di rumah diskusi lagi, seperti itu. Akhirnya saya nangis, saya sampai rumah, kemudian memikirkan bersama suami bagaimana ini, kita harus kemana. Kalau memang harus dikuret ya sudahlah, pasrah, tapi kuretnya kemana. Akhirnya kita putuskan, oke, kita akan kuret di rumah sakit kepercayaan kami, rumah sakit yang sangat kami percaya. Kami ke sana besoknya, izin dari sekolah, saya izin dengan tujuan untuk operasi kuret. Sampai di rumah sakit, saya diminta untuk ke ruang obgyn. Saya datang ke ruang obgyn, sampai rumah sakit ya, setelah ke IGD saya disuruh ke ruang obgyn. Sampai ruang obgyn saya menunggu dokter datang, dan alhamdulillah saat itu dokternya perempuan. Saya disuruh masuk.
dan USG-nya transvaginal. USG dalam, bukan USG perut. USG dalam itu USG yang lebih jelas ya, kalau usia kandungannya masih muda, lebih bisa melihat bagian dalam, bukan USG perut. Akhirnya saya di USG transvaginal. Sampai situ dokternya mencoba mencari, dilihat, saya ceritakan dulu kendala saya, kondisi saya ceritakan. Akhirnya beliau meminta saya untuk USG transvaginal tadi. Saya di USG transvaginal, kemudian dokternya mengarahkan USG itu pada sebuah sosok yang sangat membuat saya terharu. Dokternya mengatakan, ini ada janinnya, sehat kok, normal kok, baik-baik saja kok. Diputarkan suara detak jantungnya. Saya, ya Allah, tersentuh hati saya melihat itu anak saya, dia hidup nyata di depan saya di layar USG dengan detak jantung yang sangat keras. Saat itu dikeraskan, diputar keras oleh dokter tersebut, dokter yang luar biasa ramahnya itu. Dengan suara yang keras saya tersentuh. Ya Allah, ini anak saya hidup dan sehat. Tapi kemudian dokter tersebut mengatakan, tapi rahimnya ibu sebelah sini, janinnya tumbuh di sini. Dokter menyatakan bahwa saya mengalami kehamilan di luar kandungan atau KET, di mana janin saya itu tumbuh di salah satu saluran tuba falopi saya. Dia tumbuh di situ, sementara saluran atau tuba falopi tersebut kan tidak memiliki keelastisan yang bisa berkembang, sehingga dia tidak bisa kalau dipaksakan untuk berkembang di situ. Saya mengatakan, kalau saya bertanya, kalau seandainya ini tetap diteruskan bagaimana dok? Akan fatal akibatnya, kata dokternya. Akhirnya dengan berat hati saya dan suami memutuskan, jadi harus diurat ya dok. Saya bertanya demikian kepada dokter tersebut. Dokter tersebut mengatakan, bukan dikuret, nggak bisa kalau ini hanya dikuret, kata beliau begitu. Ini harus dioperasi, operasi laparotomi namanya, atau sama seperti dengan operasi sesar. Kalau jenengan mau bertekad untuk membiarkan janin ini tetap tumbuh di tuba falopi, dia bisa tumbuh, tapi maksimal hanya sampai usia 7 bulan. Dan nanti akan ada pendarahan yang sangat hebat dan membuat ibu dan janin dalam keadaan gawat. Dengan pertimbangan seperti itu, akhirnya seperti yang saya katakan tadi, saya dengan berat hati bersama suami, baik dok, kalau memang harus dioperasi, saya insya Allah bersama suami ikhlas, saya siap untuk mengangkat janin saya. Walaupun saya sangat merasa terpukul saat itu. Akhirnya saya dibuatkan rujukan untuk kembali ke IGD, cek darah, daftar kamar dan sebagainya, opname 1 malam, besok operasi. Akhirnya izin saya yang menyatakan bahwa saya akan operasi kuret berubah. Bukan hanya operasi kuret, ternyata saya harus operasi bedah, laparotomi atau sesar. Sama seperti sesar maksud saya, di bedah perutnya, dioperasi tuba falopinya, dan ternyata tuba falopi saya harus diangkat 1. Ketika hari H operasi, setelah saya diminta puasa, saya masuk ke ruang operasi. Di situ saya dioperasi oleh dokter-dokter yang ada di situ. Dan kebetulan ruangan saya bersebelahan ya dengan ruangan seorang ibu yang melahirkan sesar. Dengan kasus yang berbeda, saya juga dioperasi. Dan ternyata tuba falopi saya harus diangkat 1. Sehingga saya setelah pasca operasi tersebut, saya harus ikhlas untuk menjadi seorang wanita yang hidup dengan hanya 1 tuba falopi saja. Bismillah, dokter meyakinkan
masih ada kemungkinan memiliki seorang anak walaupun hanya memiliki satu tuba falopi. Kenapa tuba falopi saya diangkat satu? Karena janin saya atau anak yang pertama saya tadi itu tumbuhnya di tuba falopi, sehingga tuba falopi saya mengalami kerusakan. Jika tidak diangkat akan ada kemungkinan untuk hamil di luar kandungan lagi. Akhirnya saya masuk ke ruang pemulihan. Setelah itu sampai 1 jam atau berapa jam saya lupa, saya kembali ke ruang rawat inap. Setelah itu selesai saya pulang besoknya, sampai sekitar 4 atau 5 hari saya lupa di rumah sakit, sampai rumah saya masih drop. Bukan hanya badan saya, fisik saya yang drop, tapi batin saya, psikologi saya benar-benar sangat terpukul saat itu. Bayangkan pasien dari ruang operasi selesai operasi menggendong bayi, pulang menggendong bayi, sementara saya, ya Allah, saya tidak bisa menjelaskan apa yang saya rasakan saat itu. Akhirnya saya mencoba kuat, saya mencoba untuk melalui hari-hari saya dengan normal. Tidak perlulah saya menunjukkan bagaimana rasa sedih saya kepada teman-teman saya, rekan kerja saya, dan lain sebagainya. Cukup saya saja yang merasakan. Sampai pada akhirnya saya saat itu kan dioperasi pada bulan November dengan usia kandungan yang sudah berusia 9 minggu. 9 minggu atau 2 bulan lebih 1 minggu. Setelah itu bulan November 2019 ya, masih dalam tahun pernikahan saya. November, Desember, kemudian Januari masuk tahun 2020. Februari, Maret, April saya lalui hari-hari dengan pasrah saja sama Allah. Tapi jujur, di balik kepasrahan saya itu, saya ada rasa cemas, khawatir. Apakah saya masih bisa hamil dengan keadaan saya hanya memiliki satu saluran tuba falopi saja? Karena ketika saya kontrol kepada dokter yang berbeda, tapi juga dokter perempuan, dokter ternama, ketika saya tanya, apakah ada kemungkinan untuk hamil? Kemungkinan itu selalu ada, kata beliau. Kalau Anda ingin hamil, maka bagaimana caranya sperma Anda atau saluran sel telur Anda itu bisa bertemu melalui saluran tuba falopi yang masih utuh, yang masih sehat itu tadi. Kalau keluarnya di saluran yang buntu atau masuknya di saluran yang buntu, tuba falopi yang sudah tidak ada, sudah ditutup tadi, maka ya percuma. Dia tidak akan jadi janin dan belum akan hamil, tidak hamil maksudnya. Bahkan bisa jadi kalaupun dia tumbuh di situ, Anda akan mengalami kehamilan di luar kandungan lagi, kata beliau. Kemudian saya tanya, terus bagaimana ya caranya supaya hal itu tidak terjadi? Maksudnya bagaimana caranya masuknya tuh biar masuk ke saluran yang masih sehat, saluran yang masih normal, yang masih baik, tidak ke saluran yang buntu. Jawabannya dokternya, ya berdoa saja. Satu-satunya jalan adalah berdoa. Ya Allah, saya benar-benar drop. Akhirnya saya jalan satu-satunya, ya sudahlah, saya pasrah. Kalau saya memang tidak bisa memiliki keturunan, mungkin itu kehendak dari Allah. Tapi kalau Allah masih memberikan saya izin untuk memiliki seorang anak, maka itu mukjizat atau karunia yang luar biasa dari Allah untuk saya. Kalau ditanya bagaimana ketika ada orang yang bertanya sudah isi atau belum, sudah hamil atau belum, pasti banyak pertanyaannya seperti itu. Terpukul, iya. Sebelumnya saya sangat terpukul.
sakit hati atau bagaimana ya, manusiawi mungkin ya. Karena saya ini adalah wanita yang hidup hanya dengan satu tuba falopi, bukan wanita-wanita yang normal yang belum pernah mengalami apa yang saya alami, bukan wanita normal yang tuba falopinya masih utuh 2, yang kemungkinan hamilnya masih 100%, sementara saya kemungkinan hamilnya masih hanya tersisa 50%. Itu pun kalau normal, itu pun kalau tidak hamil di luar kandungan lagi. Akhirnya sampai bulan demi bulan saya lalui, bulan September, operasi bulan November. Setelah itu Desember, Januari, Februari, Maret, April saya lalui dengan kepasrahan yang luar biasa. Sampai akhirnya usaha pasti saya lakukan. Saya usaha bagaimana caranya, saya browsing di internet bagaimana caranya seorang wanita dengan satu tuba falopi bisa hamil. Saya usaha, saya tidak diam saja. Tapi Allah yang menentukan kan. Akhirnya sampailah saya pada titik di mana saya benar-benar sangat pasrah. Saya pasrah, saya serahkan semuanya kepada Allah. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya memang Engkau tidak menghendaki saya memiliki keturunan dan itu terbaik untuk saya ikhlas. Tapi kalau memang Engkau kehendaki untuk memiliki seorang keturunan di mana dia bisa tumbuh dengan sehat dan normal, baik jasmani dan fisiknya benar-benar ada di dalam rahim saya, tidak di luar kandungan, saya sangat bersyukur. Tapi kalau seandainya janin yang Kau ciptakan nanti kembali seperti semula, tidak normal atau tidak berada di dalam rahim, maka aku mohon lebih baik jangan, karena saya tidak ingin, saya takut untuk mengulangi pengalaman yang pertama, mengangkat janin yang masih hidup, yang masih bisa tumbuh walaupun di luar kandungan. Saya tidak ingin merasakan hal tersebut lagi. Akhirnya saya benar-benar pasrah, ya Allah. Saya pasrah kepada Allah. Apapun yang beliau berikan kepada saya, tetapkan kepada saya. Setelah itu suatu ketika saya tidur di samping suami. Saya pegang tangan suami, saya pandang suami yang sudah terlelap tidur. Saya pandangi dia. Kemudian saya tersentuh dengan memegang tangannya. Saya seperti tertampar. Di depan saya ini ada seorang suami yang luar biasa. Dia selalu ada untuk saya, menemani saya, baik suka maupun duka. Dia selalu melakukan suatu hal yang membuat saya benar-benar bisa bangkit, bisa hidup dengan baik. Ternyata kekurangan saya selama ini adalah saya kurang bersyukur sepertinya. Di depan saya loh ada suami yang luar biasa, kenapa saya harus meminta yang lain? Apakah saya sudah berterima kasih kepada Allah? Apakah saya sudah bersyukur kepada Allah dengan adanya suami saya yang luar biasa ini? Saya kemudian meminta maaf kepada Allah, ya Allah, terima kasih. Engkau masih memberikan saya kesehatan. Engkau masih memberikan saya suami yang sangat luar biasa ini kepada saya. Akhirnya sejak itu tingkat kepasrahan saya, tingkat kerelaan saya, keikhlasan saya itu sudah semakin meningkat. Saya sudah semakin pasrah, sudah semakin enjoy, semakin
rileks, santai, karena ketika kalian benar-benar sudah pasrah, sudah ikhlas, maka berarti ketika kalian mengalami kekecewaan, kalian tidak akan merasa kecewa. Contoh, ketika kalian sangat menginginkan keturunan tapi kalian sudah pasrah kepada Allah, maka kalian tidak akan kecewa ketika kalian mendapati garis test pack kalian itu masih negatif. Itu berarti kalian sudah sampai pada titik pasrah yang luar biasa. Kalian merasa bahagia walaupun garis test pack kalian negatif. Itu contoh. Akhirnya saya sudah merasa bahagia, merasakan tenang, merasakan enjoy. Saya pasrah, diberi alhamdulillah. Tidak diberi pun saya juga tetap harus bersyukur, berusaha dan sebagainya. Semuanya tergantung dengan Allah. Sampai pada akhirnya bulan demi bulan saya lalui sampai pada bulan Agustus. Pada tengah malam saya memang sudah telat mens. Perasaan saya juga tiba-tiba saya meminta suami untuk membeli tas pack, tapi 2 aja lah. Biasanya karena pengalaman lalu saya beli sampai 4 ya. Saya beli 2 saja dengan merek yang berbeda. Kemudian tas pack itu saya simpan, tidak untuk saya gunakan tes, saya diamkan dulu karena saya masih seperti saya sudah di titik, ya sudah lah, maksudnya sudah benar-benar tidak begitu mengharapkan, maksudnya mengharap pasti tapi tidak begitu, pokoknya benar-benar titik enjoy. Sungguh saya benar-benar sudah sampai pada titik yang enjoy, bahagia, tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Akhirnya tengah malam saya usap perut saya sebelum tidur seperti biasa. Saya usap perut saya baca istighfar, minta ampun kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Ya Allah, astagfirullahaladzim sambil mengelus perut saya sampai saya tertidur. Kemudian tiba-tiba saya terbangun, entah kenapa kok saya ingin tes pack. Setelah saya tes pack ternyata ya Allah, luar biasa, hasilnya positif. Itu di bulan Agustus tahun 2020. Iya, Agustus kemarin. Tes pack positif, saya masih kurang yakin seperti biasa, saya coba tes pack yang satunya. Ternyata juga garis merah 2, terang. Saya bangunkan suami di tengah malam, lagi-lagi di tengah malam. Akhirnya saya menangis bersama suami. Suami sujud syukur dengan tangisan yang luar biasa. Suami saya menangis, berdoa kepada Allah. Saya juga berdoa agar pengalaman saya yang pertama tidak terulang lagi. Akhirnya pagi harinya saya kabari ibu, orang tua saya. Setelah itu saya ke rumah mertua bersama suami. Saya kabari keluarga suami atau keluarga mertua. Setelah itu saya langsung ke dokter untuk cek. Oke. Ke dokter saya cek, saya katakan kepada dokter bahwa saya tes pack sudah hasil positif dengan 2 tes pack, 2 merek yang berbeda. Tapi saya ada pengalaman hamil di luar kandungan. Saya khawatir hal itu terjadi lagi. Akhirnya saya di USG transvaginal, USG dalam. Dengan perasaan yang sangat tegang, saya khawatir, saya takut, ya Allah, bagaimana kalau ini hamil di luar kandungan lagi, apa yang harus saya lakukan? Saya khawatir luar biasa. Dan dokternya mengatakan, alhamdulillah ada di dalam, Bu. Saya sangat bahagia, bersyukur luar biasa kepada Allah. Ya Allah, ini benar-benar nikmatmu yang luar biasa.
masih hanya terlihat kantung janinnya saja kalau tidak salah saat itu ya, bakal janin. Akhirnya selang 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian, saya lupa, saya mengalami morning sickness, mual-mual yang luar biasa yang tidak saya alami di kehamilan pertama. Akhirnya saya periksa ke dokter yang lain yang USG-nya USG perut. Saya ingin memastikan agar saya lebih mantap. Dokternya laki-laki. Kemudian dokter tersebut mengatakan, "Oh, di dalam, Bu, alhamdulillah. Ini luar biasa loh," kata dokternya. Karena seorang yang hamil di luar kandungan itu kehamilan keduanya itu biasanya pasti di luar kandungan lagi. Ini ibu luar biasa. Dia berada di dalam kandungan, di rahim yang tepat. Saya merasakan, ya Allah, benar-benar terima kasih. Ini adalah nikmat-Mu, karuniamu yang luar biasa kepada saya. Untuk saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Memang ini keajaiban untuk saya. Tidak sebanding dengan dosa-dosa saya. Saya benar-benar bersyukur. Dan saya men-share cerita ini kepada kalian semua agar kalian semua semangat. Saya sendiri seorang wanita yang sudah menjalani operasi pengangkatan tuba falopi, yang telah hidup dengan 1 tuba falopi saja, dengan riwayat pernah hamil di luar kandungan di pengalaman hamil pertama. Saya masih bisa hamil lagi, Mbak, Bu. Apalagi panjenengan yang masih utuh, masih normal memiliki 2 tuba falopi. Percaya, yakin, Allah tidak tidur. Pasrahkan semua kepada Allah. Saran dari saya hanya bisa memberikan saran, jangan terlalu menggebu-gebu. Jangan Anda melayani suami Anda dengan niatan ingin memiliki keturunan. Itu salah besar. Maka Anda akan kehilangan nilai ibadah di situ. Anda akan kehilangan rasa nikmatnya itu kurang. Maka ketika Anda melayani suami Anda, maka laksanakan sebagai itu adalah kewajiban Anda, kewajiban panjenengan untuk melayani suami Anda. Jangan Anda kemudian berhubungan dengan niatan harus, pokoknya bagaimana caranya harus punya keturunan. Jangan seperti itu. Pasrah saja. Sudah nikmati saja apa yang sudah jangan alami selama ini. Pasrah dan mencoba bahagia. Yakin. Percaya diri dan doa juga jangan sampai lupa. Karena Allah itu mendengar doa dari umat-umatnya yang benar-benar bersungguh-sungguh. Dan satu lagi pesan ini saya dapatkan dari teman sama guru saya. Jangan menaruh benci atau dendam atau mangkal kepada orang lain. Itu sangat penting, walaupun mungkin menurut panjenengan sepele. Dan terutama untuk jenengan yang memiliki pengalaman seperti saya, pernah hamil di luar kandungan dan juga memiliki 1 tuba falopi, tetap semangat. Buktinya saya bisa. Maka jenengan harus optimis dengan catatan jangan sampai Anda terlalu berusaha sampai Anda lupa berdoa. Jangan sampai Anda terlalu berusaha, terlalu berdoa sampai Anda lupa lupa tawakal. Atau lupa pasrah kepada Allah, Tuhan yang sudah menentukan segalanya. Pasrah itu penting. Jangan hanya berusaha, berdoa menggebu-gebu. Kalau panjenengan semua kehilangan pasrah, maka kalian semua akan putus asa, kalian semua akan drop ketika doa dan ikhtiar kalian itu belum berhasil. Tapi kalau ada pasrah di dalamnya, maka kalian akan tetap bahagia walaupun doa dan usaha kalian itu belum dikabulkan oleh Allah. Semuanya pasti baik-baik saja. Yakin dan usaha. Dan juga pasrah dan berdoa. Kalau yang usianya sudah lanjut,
lanjut usia, yang sudah sepuh atau yang sudah tua lah ya, itu saja masih ada kemungkinan untuk hamil, apa sih yang gak mungkin buat Allah? Pokoknya yakin aja apa yang ditetapkan Allah itu pasti yang terbaik buat kita, itu yakin saja seperti itu. Gak akan salah. Allah memberikan kita suatu ketetapan itu gak mungkin tanpa maksud dan tujuan tertentu. Baik, itu adalah pengalaman pribadi saya. Semoga bisa dijadikan manfaat. Semoga bisa memberikan semangat untuk kalian semua. Sekali lagi, tetap pasrah. Jangan hanya memfokuskan hidup kalian hanya pada satu pikiran tersebut. Ada nikmat-nikmat yang lebih banyak lagi selain itu. Kalian bisa bernafas pun itu adalah nikmat yang luar biasa. Apakah panjenengan sudah berterima kasih kepada Allah karena panjenengan masih bisa bernafas sampai detik ini? Kalau seorang teman yang diberikan kebaikan, sekali diberi kebaikan ngelunjak, tidak terima kasih, malah minta yang lainnya. Kadang kita sebagai manusia mangkel. Apalagi kalau kita tidak pernah bersyukur, tidak pernah berterima kasih kepada Allah setelah Allah memberikan kita nikmat sehat, nikmat bernafas, dan lain sebagainya. Belum berterima kasih, belum bersyukur, tapi kita malah minta yang lain, menggebung-gebung otot minta keturunan, padahal kita belum berterima kasih dengan nikmat yang sudah diberikan kepada Allah untuk kita. Nikmat yang diberikan dari Allah untuk kita. Bersyukur itu penting. Oke, undur maqala wala tandur manqala. Lihatlah apa yang dia katakan dan jangan melihat siapa yang mengatakannya. Sekian, itu adalah pengalaman dari saya. Semoga bisa memberikan semangat untuk kalian semuanya. Tetap semangat. Saya berdoa bagi kalian, semoga kalian semua bisa mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan dengan kunci itu tadi: doa, usaha, dan pasrah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.